Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat satu bagian firman Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Keluaran 35 ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Puji Tuhan. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, wow keren. Dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, judul atau topik khotbah beberapa menit ke depan yang saya mau sampaikan buat ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua kita yang ada di tempat ini, yang biasa kita sudah lihat di sosial media, yaitu otoritas, kapasitas, kualitas dan loyalitas. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya tahu kita semua bahkan turun ya dari Mama Gembala, bahkan kita hamba-hamba Tuhan, karena kita satu DNA yang sama, turun dari Gembala, tentunya hamba-hamba Tuhan juga mengalami hal yang sama. Ketika mau menyampaikan sesuatu, kita harus tanya Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Biar kita pintar, berhikmat, punya kompetensi yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi tanpa Tuhan semuanya hambar, semuanya sia-sia. Yang percaya katakan amin. Iya, puji Tuhan. Jadi saya sudah mempersiapkan firman Tuhan ini dari hari Selasa Mama Gembala, Selasa Rabu, Kamis, karena Jumat Sabtu itu kami ada perjalanan ziarah. Refreshing sekaligus pelayanan lah di salah satu tempat. Ya puji Tuhan, saya berbicara sama Tuhan, saya menyembah, saya berbicara, sudah Tuhan sudah kasih firman. Oke, kamu bawa di sini. Waktu Bapak Ibu Saudara, saya sementara ketik-ketik itu hari apa? Selasa Rabu, ketik-ketik itu saya punya bahan khotbah. Waduh Tuhan, sepertinya ada yang masih kurang. Bagi saya belum menyentuh hati saya. Aduh ya, seperti ada yang kurang, puji Tuhan. Saya jam berapa itu ya? Sekitar jam 11 malam, 12 malam hari Kamis kalau tidak salah Mama Gembala. Karena saya sepertinya tidak puas itu, saya masuk lagi menyembah Tuhan. Tuhan mau sampaikan sesuatu, silakan. Tuhan mau ngomong sesuatu, silakan Tuhan, saya dengar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang gini, kamu ganti topik itu. Kamu ganti topik itu, lalu kamu harus bawa yang ini. Waduh Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan ngomong itu kepada saya, ya Tuhan terima kasih, saya selesai pujian penyembahan. Aduh saya senang, saya sangat sukacita. Betul kalau kita belum menerima sesuatu seperti stres, depresi seperti yang Mbak Gembala bilang. Tapi kalau kita sudah dapat, kita bersenang, kita bersukacita. Jadi semuanya santai, dibawa santai saja. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bukankah firman Tuhan ini, bukankah topik ini, Tuhan sepertinya topiknya atau judulnya sudah biasa tuh Tuhan dibawakan. Aduh Tuhan, sepertinya ada topik lain enggak Tuhan? Tuhan belum bicara. Nanti kita pergi ke salah satu tempat dulu. Bapak Ibu Saudara, saya lagi sementara duduk di kursi orang itu karena kita pelayan orang itu juga. Saya duduk, lalu tiba-tiba kamu kasih tahu, kamu bilang topik ini. Kamu bawa topik ini, bilang ini, bilang ini, bilang ini. Wow, luar biasa Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saya percaya yang tadi juga Pastor Ewin deklarasikan, bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau sampaikan buat kita di pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan antusias. Katakan semangat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat bersama Bezaleel adalah seorang Yehuda dari keluarga Hezron di rumah Kaleb. Jadi Bezaleel, nenek moyang dari Bezaleel itu Kaleb. Kaleb adalah ayah kakeknya, putra Uri, cucu dari Hur. Dikaruniai Allah, bukan dikaruniai seperti begitu saja Bapak Ibu Saudara, tapi dia dikaruniai Allah menjadi tukang piawi.
Artinya dia mengukir kayu. Jadi dia adalah seorang pekerja yang luar biasa. Dia diberikan roh keahlian dari Tuhan, piawai dalam mengukir kayu, bukan saja kayu, tapi logam yang seperti kita baca tadi, dan batu berharga. Dan diberi tugas membuat kemah suci. Jadi diberikan tugas khusus, katakan tugas khusus dari Allah di sorga untuk Bezaleel dan juga Aholiab. Katakan Bezaleel dan Aholiab. Jadi dia merupakan tukang yang ahli. Wow, keren, katakan ahli. Dia merupakan tukang yang ahli dalam bahan bangunan. Bilang apa saja, tak 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 langsung jadi. Jadi dia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan saja Bezaleel, tapi juga Aholiab, katakan Aholiab. Juga melakukan atau mengerjakan hal yang sama. Jadi Aholiab ini adalah wakil dari Bezaleel. Arsitektur bisa mengerjakan. Jadi kalau Bezaleel ahli dalam bangunan, dan kalau kita lihat ya Aholiab dia ahli dalam apa? Menjahit. Nah, katakan menjahit. Jadi dia tukang dan ahli, seorang yang membuat apa? Tenunan yang berwarna-warna. Seperti kita baca ada kain ungu tua, kain ungu muda, ada apa juga, ada kain kirmisi dan dari lenan halus. Itu yang dikerjakan oleh Bezaleel dan juga Aholiab. Nah, Bapak Ibu Saudara, di balik latar belakang dari kedua orang besar ini, kedua orang hebat ini, kalau kita mau lihat, Bezaleel adalah orang yang bukan orang yang wow. Kalau kita lihat di Alkitab di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, namanya cuman hanya disebut di kitab Keluaran. Sekali lagi, namanya hanya disebut di kitab Keluaran, dan kitab-kitab yang lain tidak ada tuh namanya disebut. Betul? Kalau kita rajin baca Alkitab pasti kita tahu. Jadi dia bukan siapa-siapa. Siapa yang mengenalnya? Dia tidak populer. Nama itu hanya disebut beberapa kali. Dia tidak membelah lautan seperti Musa. Dia tidak menghentikan matahari bulan seperti Yosua, Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga dia tidak menghidupkan anak yang sudah mati seperti Elia. Dia hanya orang biasa. Tapi orang biasa dipercayakan oleh Tuhan Allah untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Ya. Jadi untuk menjadi pemimpin para pekerja dan pembangunan kemah suci, Bezaleel bukan saja dia ahli, tapi Tuhan mempercayakan dia untuk memimpin para pekerja kemah suci, tabernakel. Itu bukan kemah yang 2x3, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu itu pasti panjang, luas, itu besar. Dan itu susah dan rumit untuk mengerjakan kemah suci tabernakel itu. Tapi saya mau katakan di ayatnya yang kedua, di kitab Keluaran 35, karena roh Tuhan ada pada Bezaleel, roh Allah ada pada Bezaleel, maka Tuhan kasih hal-hal yang besar dalam kehidupan dia untuk mengerjakan itu. Makanya Tuhan bilang dia ahli. Orang-orang khusus. Saya percaya bukan saja Bezaleel, kita semua yang ada di ruangan ini, kita punya ahli kita masing-masing, amin. Kita punya bidang yang ahli. Kita punya bidang masing-masing yang dimana Tuhan kasih kita kepercayaan untuk ahli di bidang ini. Misalnya ahli di bidang bikin rambut, ahli di bidang melukis kening misalnya. Semua kita dikasih ahli masing-masing. Ahli di bidang apa? Di bidang bibir, melukis bibirnya seperti begini. Ahli di bidang apa lagi? Ahli di bidang kecantikan. Misalnya ahli di bidang apa? Pekerjaan. Oh iya, ini mungkin dia ahlinya urus rumah tangga misalnya. Oh dia ahlinya di tata boga. Oh ahlinya dia di bidang apa saja. Masing-masing kita punya keahlian. Masing-masing kita punya apa? Kapasitas yang Tuhan kasih. Amin. Jadi jangan iri kepada orang-orang yang dikasih lebih dari Allah. Karena itu punya dia. Tapi saya percaya kita punya juga lebih yang Tuhan kasih buat kita. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, jangan iri, masing-masing kita punya kelebihan yang Tuhan kasih masing-masing. Wow, yang percaya katakan amin. Jadi dia orang biasa, bukan populer. Di Alkitab juga tidak dicatat dia seorang yang memiliki iman, tidak ada seperti begitu. Di dalam kitab Ibrani 11 tidak ada tokoh-tokoh iman, tidak ada nama Bezaleel, tidak ada nama Aholiab di situ. Jadi dia hanya orang biasa-biasa, tapi Anda, katakan Anda. Anda adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakat, mungkin dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Anda dipilih khusus oleh Tuhan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Di kantormu, di tempat usahamu, di apa saja, di bidang apa saja.
Tuhan pilih Anda khusus. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi ini yang dialami, ini yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan Besaleel. Kalau kita lihat tadi, kalau kita baca bersama-sama, Besaleel itu adalah keturunan dari Hur. Hur adalah orang yang bersama Harun menopang kedua lengan Musa agar orang Israel menang dalam peperangan melawan orang Amalek di Rafidim. Betul? Kalau kita baca di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 13, di mana datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Terus Harun dan Hur, nah ini Hur punya pekerjaan, menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi itu tugas khusus dari Hur. Jadi saya percaya Hur ini orang yang takut akan Tuhan, betul? Orang yang hidup benar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah salah satu yang menopang pada saat itu Musa punya tangan, di mana Yosua harus berperang mengalahkan Amalek. Jadi saya percaya kalau Musa, Harun dan Hur ada bersama-sama dengan Musa, saya tahu mereka itu orang benar. Mereka itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi karena Hur orang benar, Hur orang yang takut akan Tuhan, maka Besaleel turun dari atas, amin. Turun dari atas ke bawah karena orang tuanya, tete nenek moyangnya orang yang takut akan Tuhan, maka dia punya cucu juga takut akan Tuhan, hidup benar oleh Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, ketika orang itu takut akan Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan, maka roh Tuhan ada padanya. Roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan itu ada padanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saya tahu karena keturunannya orang benar. Besaleel orang benar. Jadi bukan saja dia punya keturunan orang benar, tapi karena memang hidupnya sudah takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka Roh Kudus yang luar biasa memenuhi kehidupan dari Besaleel. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saudara, kita menjadi manusia yang berbeda dari yang lain. Yang tadinya kita menjadi manusia penakut, tapi sekarang kita menjadi manusia pemberani. Karena Roh Tuhan ada pada kita. Yang tadinya jiku-jiku, saya mau lihat orang atau takut lihat orang. Saya pernah kasih kesaksian di sini kan Bapak Ibu Saudara. Saya waktu kecil sampai SMP, SMA jarang ngomong sama orang. Mungkin teman hanya 1-2. Waktu kecil itu kalau ada tamu satu masuk di rumah saja. Tamu saja mau masuk, mau toki pintu dan lain sebagainya. Aduh, 1 orang saja. Saya tidak tahan karena takut, saya masuk ke kamar. Waktu tamu belum pulang, lur dulu, buka jendela lur, tamu belum pulang, tetap seperti begitu. Jadi biasa papa punya tamu tuh datang, lalu papa bilang, no mana pane punya itu, anak yang pertama itu no, barang orang Banda. Mana anak yang pertama, aduh paling pamalu. Ada di kamar, saya bisa keluar. Nanti tamu pulang, baru beta keluar. Ya seperti begitu. Tapi puji Tuhan karena roh Tuhan saya tahu. Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Yang tadinya ya paling takut bicara. Tidak berani, sekarang Tuhan kasih keberanian yang luar biasa. Untuk bisa berbicara di depan 300 bahkan 400, 500 bahkan ribuan orang-orang di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Senyum dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang dekat, akrab, memiliki hubungan terkonek, bergaul bahkan intim dengan Tuhan, mereka dapat mengerjakan kehendak Tuhan dengan tepat. Katakan dengan tepat. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, intim, terkoneksi dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, saya percaya dia yang diutus oleh Tuhan Allah untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang tepat pada sasaran. Jitu, katakan jitu. Jitu.
Seperti orang jatuh cinta, waktu laki-laki tanya, beta suka ale. Wih, tepat. Oh ya, saya suka beta juga suka ale. Ya, tepat gitu. Tepat pada sasaran. Amin anak muda. Kalau saya lebih-lebih lah, kalau saya capat-capat tanya beta yang tanya saya. Misalnya seperti begitu. Punya pengalaman gak Pak? Oke. Seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang dilakukan oleh Bezalel. Jadi dia merupakan pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin para pekerja. Karena dia memiliki ahli. Tidak banyak orang untuk memiliki ahli-ahli atau tidak banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan perkara-perkara yang begini. Hanya orang-orang yang dipilih saja yang khusus, yang tepat. Dan saya tahu itu Anda dan saya, itu Anda, itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kita dilakukan atau kita diberikan pekerjaan-pekerjaan khusus yang orang lain tidak bisa lakukan. Halo. Kita bernilai, orang lain tidak bisa lakukan di kantor tapi kita bisa lakukan itu. Wow. Makanya pekerjaan banyak masuk. Dia terus beta sing. Ya iya, karena dia dipilih khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita lakukan dengan apa? Dengan tuntunan roh. Jangan talam burang, jangan sambar-sambarang dapa. Kalau Tuhan belum ngomong, Tuhan belum berbicara, tetap diam saja. Nanti waktunya tiba, kita bisa melakukan hal itu. Amin. Jangan kita ceroboh, lalu masalah bukan tambah selesai, tapi masalah tambah rumit. Aduh Tuhan. Cemas, ragu, bimbang, takut. Kenapa? Ya itu ceroboh. Tidak tanya Tuhan dulu, baru bertindak. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu kita harus lakukan dengan apa? Dengan inisiatif tanpa disuruh, sudah membuatnya. Ada hal-hal tertentu yang Roh Kudus pimpin untuk tanya, pemimpin harus ditanya tentang pekerjaan apapun itu bentuknya, betul? Tetapi memang pekerjaan itu dikasih tanggung jawab untuk melakukannya, ya lakukan. Kita harus jadi orang yang inisiatif untuk mengerjakan, bikin pemimpin senang. Itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga bukan saja tentang pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Bezalel atau Aholia pada saat itu. Dan Tuhan bilang dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan tepat. Kita juga sebagai makhluk di muka bumi ini, masalah-masalah hidup, beban-beban hidup, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di planet, bukan di planet Mars, bukan di planet Jupiter ya, bukan. Ada yang hidup di planet Jupiter saat ini? Lalu turun lagi ke bumi, nonsen. Demikian juga masalah-masalah hidup, beban-beban hidup, selama kita hidup di planet yang bernama bumi ini, selama itu juga kita akan dihadapkan kepada ragam persoalan, warna-warni, bukan saja baju yang warna-warni, tapi juga masalah persoalan juga warna-warni, berwarna-warna. Hari ini masalah datang, besok masalah lain lagi, lusanya masalah lain lagi. Waduh, persoalan warna-warni. Belum masalah dengan suami, belum masalah dengan istri, belum masalah di kantor, belum masalah dengan anak-anak. Bukankah warna-warni? Katakan warna-warni pelangi. Makin hari makin bertambah kompleks masalah hidup yang kita hadapi. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, tentu setiap kita ingin mengetahui cara mengatasi masalah hidup yang kita alami, betul? Semua kita pasti rindu, bagaimana Tuhan cara mengatasinya? Bagaimana Tuhan? Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita tahu cara mengatasi masalah hidup, maka itu akan membantu kita mengurangi dan meringankan beban hidup kita. Atau yang paling tepat, kita bisa menemukan solusi dan jalan keluar jawaban yang ada pada setiap masalah kita. Yang percaya katakan amin. Maka dibutuhkan karakter yang sikapnya dewasa rohani, supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dalam kehidupan kita. Entah masalah rumah tangga apa saja. Saya percaya kita pasti menemukan solution, jalan keluar, jawaban yang Tuhan kasih buat kita. Itu pasti. Jadi banyak orang menjadi frustasi, depresi dalam persoalan yang dihadapi. Karena semakin kuat dia berusaha untuk menyelesaikan, ini pikiran sendiri nih. Pikir kuat, mampu hadapi. Jadi semakin kuat dia berusaha untuk menyelesaikan, semakin kuat pula persoalan itu melilitnya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri Bapak Ibu. Kita butuh orang rohani. Kita kan makhluk sosial. Katakan saya makhluk sosial. Kalau bukan makhluk sosial, oke.
Silakan hidup di hutan belantara, lalu hidup dengan beruang-beruang, singa-singa, ular-ular. Lalu bicara dengan dong. Lalu dong kasih solusi. Binatang-binatang kasih solusi, kan tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka pikir bahwa mereka kuat dan mampu untuk menyelesaikan. Semakin kuat pula persoalan itu melilitnya. Seolah-olah di seluruh energi dan waktu yang dihabiskan tetap tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia pikir dia mampu, dia pikir dia bisa. Satu titik di mana dia tidak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Titik terpuruk di mana dia tidak bisa menghadapi persoalan itu sendiri. Mau jenius apapun manusia. Sekuat apapun, sebesar apapun dia punya badan. Mau berat 200 kilo pun. Tetap dia yang mampu, katakan yang mampu. Yang bisa hadapi itu. Kita butuh satu pribadi. Kita butuh satu pribadi yang bisa tolong kita Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak datang kepada Mama Gembala dengan roh Tuhan yang luar biasa yang ada padanya. Roh Kudus akan memimpin dia supaya dikasih nasihat, solusi, jawaban yang tepat untuk bisa menyelesaikan. Kemarin saya punya satu kesaksian. Hari Selasa kalau tidak salah Rabu, satu anak muda datang ke saya di gereja. Memang dia sempat WA, Pastor Beta mau ketemu dengan Pastor. Oke, datang di gereja. Jadi memang betul Mama Gembala bilang gereja itu tempat di mana kita bisa menyelesaikan masalah persoalan kita. Dan saya percaya gereja ini buat katong punya ide-ide itu banyak. Karena gereja sendiri terhubung dengan Tuhan. Artinya gereja sendiri itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah-masalah jemaat di sini, saya percaya ada ide-ide, gagasan-gagasan, inovasi-inovasi, kreativitas yang luar biasa. Yang Tuhan kasih buat kita untuk mampu menyelesaikan masalah itu. Makanya datang di gereja. Jangan pikir Natsepa sana Bapak Ibu Saudara. Lalu ajak hamba Tuhan pindah sepa makan rujak. Ya ampun, saya percaya masalah tidak selesai karena apa? Lihat orang kiri kanan bajalang. Betul, saya konsentrasi. Waktu dengar dia berbicara. Yang percaya katakan amin. Ada waktunya memang kita ke sana, tapi bukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi waktu kita refreshing, katakan refreshing. Bukan menyelesaikan masalah atau curhat-curhatan, dalam nama Yesus tidak ada. Saya mau bersenang-senang. Ke pantai itu bersenang-senang, bukan curhat dengan masalah. Katakan sampai kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ke pantai itu bersenang-senang, bukan curhat dengan masalah. Haleluya. Mulai hari ini ubah sudah tuh pola pikir, mindset. Ke pantai itu bukan apa, curhat-curhatan. Bukan lagi sementara putus cinta lalu curhat kepada teman. Beta hari ini beta hati paling sakit barang. Rujak, ayo Tuhan. Sudah bukan rasanya enak lagi dalam ini, dalam tubuh. Rujak rasa apa? Susah ada rasa. Bagaimana sih ada rasa? Karena memang saat tadi yang Anda cerita itu kan ada lagi antara kepahitan, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi kalau makan rujak saya ada rasa, memang saya ada rasa. Karena ini di hati ini sudah apa? Gundah gulana, sakit hati dan lain sebagainya. Aduh, saya percaya tidak ada di sini, amin. Di mana-mana banyak. Puji Tuhan. Jadi hari Rabu kemarin ya, seorang anak muda datang kepada saya, menangis saudara menjadi-jadi. Aduh, luar biasa. Aduh, diam, tenang. Saya kenapa kalau saya menangis? Lah saya mau bicara bagaimana, lalu pastor mau tahu apa sih punya persoalan. Saya diam, saya tenang, lalu oke, saya bicara. Dia bicara dan memang rupanya anak ini dia baru pernah mengalami persoalan yang berat seperti begini. Karena memang orangnya ya senang, dia senang, adik kakak bahagialah. Dong ini orang-orang yang senang, adik kakak baku sayang. Orang-orang yang senang, setiap hari senang toh. Nah, jadi waktu tumbuh masalah datang, itu dia. Supaya hidup benar-benar takut akan Tuhan. Lalu serius dengan Tuhan Allah. Supaya apa? Masalah itu selesai. Intinya di situ. Jadi mereka ini adik kakak baku sayang. Papa mama baku sayang. Nah waktu peristiwa ini buat dia syok. Sudah tahu. Tidak makan 2 hari. Untung. Di otaknya tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Kalau bunuh diri bahaya. Tidak makan 2 hari plus tidak bisa tidur. Aduh. Dan tidak pergi kuliah. Karena ini saking stresnya ini, di otak ini semua full dengan persoalan itu. Jadi stres benar-benar dengan masalah ini. Dia kaget dengar kabar. Kabarnya apa Bapak Ibu Saudara? Mau tahu sekali atau mau tahu banget? Bapak Ibu Saudara, dia syok, dia kaget. Karena dari kampungnya dia dengar kabar bahwa mamanya, maaf ya saya harus bilang, tapi saya tidak bilang orangnya, oknumnya. Mamanya selingkuh dengan aparat. Mamanya selingkuh dengan aparat dan papanya mati-matian mau saja cerai dengan mamanya. Dan kemarin hari Kamis saya tanya bagaimana masalah. Karena sudah didoakan, sudah saya puji Tuhan, dia sudah puji Tuhan, kita senang, kita bahagia Pastor. Sudah selesai, oke pulang. Lalu kemarin hari Kamis saya tanya bagaimana? Aduh Pastor malah rumit. Kenapa rumit?
Aduh pastor, beta punya papa sudah melayangkan surat cerai di pengadilan. Waduh, semakin hari semakin didoakan, kayak semakin hari semakin berat kah? Bapak sudah mengalami hal yang demikian? Ada yang seperti begitu. Oke. Waduh, lalu bagaimana? Ya pastor, papa seng mau. Papa mau saja cerai. Surat mau dilayangkan. Kemarin saya telepon, katanya papanya sakit. Saya tahu papa sakit kah atau memang papa saya mau terima. Pastor Ana punya telepon karena papa takut nanti papa dan mama akan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini memang saya belum tanya lagi kembali kepada orangnya, tapi saya percaya dalam nama Yesus. Dia punya mama dengan papa pulih, tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Nanti sebentar saya akan tanya kembali bagaimana kasus dia punya mama dan papa. Tapi beta percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah diurapi oleh Tuhan Allah sebagai hamba Allah. Beta percaya tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Tidak ada surat perceraian yang akan dilayangkan ke pengadilan. Tidak ada. Dalam nama Yesus, mama papanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka akan bersatu kembali sebagai suami istri yang bahagia. Yang percaya katakan amin. Masalah, persoalan rumit diselesaikan Bapak Ibu Saudara, tapi tidak ada jalan lain. Mau kuat sampai di mana? Mau bisa sampai di mana? Mau mampu sampai di mana Bapak Ibu Saudara? Mau cantik, mau ganteng, punya ratusan miliar uang di bank deposit dan lain sebagainya, lo investasi sini sana, lo mau sampai di mana batas kekuatan kemampuan manusia? Ayo pastor, beta saya mampu. Nah itu dia. Saya ada jalan lain, cari pastor. Saya ada jalan lain, cari hamba Tuhan, cari mama gembala spesifik. Yang paling utama kalau tidak mampu lagi. Supaya semuanya selesai. Amin. Jangan simpan akang. Mau simpan tutup rapat sampai di mana Bapak Ibu Saudara. Kita makhluk sosial. Kita butuh orang. Kalau tidak percaya orang. Tidak percaya semua orang. Oke. Cukup percaya satu orang saja. Cukup percaya satu orang saja. Lalu kalau saya percaya orang satu. Lalu mau percaya siapa? Mau percaya orang-orang yang ada di Pantapasa sana Merdeka Bapak Ibu Saudara. Halo. Bukan tambah masalah selesai. Tapi saudara pergi di orang Pantapasar Mardika sana. Lah bilang masalah Bapak Ibu Saudara kepada dong. Bukan masalah selesai tapi masalah tambah rumit. Saya bisa bikin apa-apa. Kalau Anda datang kepada gembala sidang. Datang kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan diam. Bicara ngomong. Kita saya percaya mama gembala. Oh saya pergi keluar. Kita saya percaya hamba-hamba Tuhan. Lah saya mau percaya siapa? Tidak bisa seperti begitu. Jadi kalau mau masalah selesai ya sudah. Cari orang-orang terdekat untuk bisa selesaikan itu. Dan saya percaya saudara akan menemukan solusi, jawaban yang tepat atas setiap persoalan yang Anda alami. Tidak ada jalan lain. Amin. Dan saya percaya banyak kesaksian kok di sini. Aduh luar biasa Mama Gembala berdoa. Puji Tuhan saya diterima kerja. Aduh luar biasa Mama Gembala berdoa. Ternyata saya begini, saya sakit ini. Waktu Mama Gembala berdoa puji Tuhan saya sembuh. Nah itu dia. Cari orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah Anda. Jangan cari orang-orang yang suka apa? Carlota, gosip banyak. Nanti Anda punya masalah persoalan, bukan Anda yang tahu, tapi orang-orang yang ada di sekitar Anda yang tahu juga. Yang percaya katakan amin. Besaleel dan Aholiab tepat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sempurna, katakan sempurna. Karena mereka dipenuhi oleh roh Allah. Jadi hamba Tuhan, gembala sidang hamba Tuhan, orang-orang terdekat Anda. Kalau dia dipenuhi oleh roh Allah, dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Saya percaya dia mampu untuk menyelesaikan masalah Anda. Dia dikasih kreativitas khusus dari sorga. Untuk apa? Untuk memampukan dia berbicara apa saja yang Tuhan mau sampaikan kepada orang itu. Dia berbicara. Semuanya selesai. Saudara pernah mengalami ketika Bapak Ibu Saudara punya persoalan lalu cerita buat Mama Gembala yang tadinya stres datang dari rumah stres. Waktu Mama Gembala cerita, aduh nyaman krioman, aduh paling sanange, yang air mata tinggal kon turun-turun, tiba-tiba air mata serut, masuk lagi, karena aduh puji Tuhan, menyejukkan hati saya, amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Jadi untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, dan fenomena-fenomena hidup yang sering terjadi, yang memilukan hati kita, membuat kita tertekan, tidak ada jalan lain, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus yang terus-menerus berdiam dalam hidup kita. Jadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Daud katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku.
Jadi langkah saudara yang harus kita ambil supaya roh Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama yang harus kita buat yaitu perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Perbaiki hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Membangun kembali, perbaiki kembali kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang berikut, bangun semangat hidup yang baru. Bangun semangat hidup. Jadi orang yang dipenuhi oleh roh itu dia bergairah seperti Bapak Gembala bilang. Dia antusias. Jadi dia kalau memuji menyembah Tuhan itu tidak lepe-lepe. Tidak langsung loyo, tidak. Dia tetap berdiri seperti tentara. Siap, sedia, siap. Ya, siap salah pastor. Iya, siap salah pastor. Seperti tentara. Iya, siap salah pastor. Siap salah pastor tapi saya usah pakai embel-embel di belakang. Siap salah sudah, selesai. Yang percaya katakan amin. Bangun hubungan relasi dengan Tuhan. Bangun semangat hidup. Filipi 4 yang ke-13. Segala perkara dapat kutangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Katakan sampai kiri kanan. Ayo bangun lagi semangat. Semangat, semangat, semangat. Ayo bangun semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat hidup. Jangan orang datang ke gereja seperti orang mabuk. Padahal dia tidak mabuk Bapak Ibu Saudara. Cuma dia memabukkan diri saja. Dia tidak mabuk tapi dia memabukkan dia punya diri sendiri. Dengan apa? Ayo pastor tolong beta jua Tidak seperti begitu, amin. Tidak lepe-lepe di sini. Tidak loyo-loyo sini, tidak lombo-lombo sini, amin. Kita harus apa? Jadi orang yang apa? Semangat, kuat. Ya, amin. Terima kasih. Jadi orang yang kuat, wanita yang kuat. Wanita yang apa? Yang tetap berdiri seperti laki-laki, siap sedia kuat. Amin. Ya. Jadi kalau Roh Kudus mau ada dalam kehidupan kita, langkah yang harus kita ambil, belajar bersyukur Bapak Ibu dan apa? Rekreasi atau refreshing. Ini yang ditanamkan oleh almarhum gembala sidang kita. Yang biasa disebut dengan Sela, Oseng. Jadi Sela, gitu. Ada jeda, betul? Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersukacita. Semua itu ada waktunya. Jadi istirahat, bersyukur dan istirahat. Itu yang harus kita butuhkan, tanamkan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur, saya sangat dekat dengan Mama Gembala, puji Tuhan kita semua pastinya juga dekat dengan beliau. Jadi beliau ini orangnya santai saja Bapak Ibu. Jujur saya itu orangnya tegang. Sangat tegang. Jadi ketemu dengan Mama Gembala setiap hari ceria, sukacita, bahagia, ketawa. Aduh, maka transfer itu roh sukacita, bahagia, senang itu dalam kehidupan saya. Jadi beliau suka refreshing. Jadi sudah penat di kantor dengan segala macam pekerjaan. Ayo, ke Tompi refreshing dulu. Lihat tanaman-tanaman hijau, lihat tanaman-tanaman biru, Lihat lagi yang apa lagi, yang ungu-ungu, yang hitam-hitam misalnya. Lihat lagi tanaman, ini tanaman apa? Wah, luar biasa. Pergi lagi ke puncak, foto-foto. Jujur saya orangnya tidak suka foto, tapi puji Tuhan bergaul dengan orang yang suka foto. Puji Tuhan suka foto. Foto-foto. Kita foto sana, foto di puncak, foto di bukit, foto di lembah. Untung tidak jatuh di jurang. Foto berbagai macam, aduh luar biasa. Dan waktu pulang dari refreshing, aduh ini otak-otak segar. Aduh, makanya Bapak Ibu sudah lihat waktu saya menyampaikan firman Tuhan di sini, muka segar kan? Iya, karena kita baru pulang refreshing. Wow. Tapi refreshing tidak sekedar refreshing, puji Tuhan. Roh Kudus menuntun Mama Gembala untuk berdoa bagi satu keluarga. Wah, itu luar biasa. Refreshing sambil pelayanan, pelayanan sambil refreshing. Keren. Amin. Jadi yang capek-capek dengan segala macam pekerjaan di kantor, ayo waktu untuk refreshing kita, refreshing. Belajar bersyukur dan melakukan refreshing merupakan langkah penting yang harus kita lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Amin. Menenangkan hati, pikiran dan juga jiwa kita. Oleh sebab itu kita butuh relaksasi, beristirahat di alam terbuka. Wow. Saya ada ular, saya ada. Beristirahat saja. Berkunjung ke tempat-tempat wisata. Aduh, paling sanangnya. Apalagi bertamasya ke lokasi yang kondusif. Saya dulu tidak suka pantai Bapak Ibu Saudara, karena tidak suka keramaian, karena orangnya suka sendiri. Tapi puji Tuhan Roh Kudus ubah saya, tidak boleh seperti begitu. Harus suka keramaian. Dan sekarang sudah suka pantai, tapi tidak suka mandi karena tidak tahu berenang. Jalan-jalan ke tempat-tempat yang menyenangkan, berolahraga. Wow, siapa di sini suka berolahraga? Saya suka olahraga Bapak Ibu Saudara. Dan lain sebagainya. Semua aktivitas tersebut merupakan upaya kita untuk apa? Untuk mengatasi masalah hidup kita. Amin. Jadi waktu kembali ke refreshing. Karena so stres dengan istri, suami di rumah.
pergi ke tempat yang lain refreshing. Wih, lihat segala macam muka. Lihat segala macam hidung. Hidung masuk ke dalam, hidung masuk keluar. Lihat segala macam rambut, lihat segala macam warna baju. Yang tadinya di kantor cuma hanya lihat satu warna baju itu terus. Besok baju sama lagi, lusanya baju sama lagi. Aduh, kepala tambah sakit kak. Misalnya saya tidak seperti itu. Ya jadi otak ini butuh apa? Refreshing, katakan refreshing. Katakan sampai kiri kanan, otak butuh refreshing. Ayo otak butuh refreshing. Amin, amin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang memiliki masalah kita masing-masing. Porsi masalah masing-masing. Tetapi jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan. Hanya karena kamu Bapak Ibu Saudara terlalu fokus pada masalahmu. Betul? Nikmati dulu pahitnya. Kamu bukan hancur, tetapi Tuhan sedang membentuk kamu melalui situasi yang kamu hadapi saat ini. Yang percaya katakan amin. Nikmati saja pahitnya. Seperti pare, nikmati saja. Tapi nanti ada saatnya di mana di balik terowongan yang gelap ada muncul cahaya kemuliaan itu. Dan kamu akan menikmati berkat-berkat spesial dari Tuhan. Itu untuk kamu Bapak Ibu Saudara, itu untuk keluargamu, itu untuk rumah tanggamu, itu untuk pribadimu, itu untuk pekerjaanmu, itu untuk kamu. Itu bagian yang Tuhan kasih buat kamu. Sudah sampai di sini nak, kamu sangat capek. Sekarang Tuhan bawa baronda. Wah, kemana? Amerika, Amsterdam, Belanda, Pastor Ewin, Belanda, Brasil. Kita akan pergi ya, kemana lagi? Spanyola. Kita akan pergi kemana lagi? Ke bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kudeta ya, tidak ada saling gotong-gotongan antara Brasil dengan Belanda. Karena memang dua-dua sudah pulang. Dua-dua sudah pulang, jadi semua tutup mulut. Tapi kalau pada saat itu Belanda juga menang, aduh puji Tuhan. Berbahaya Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi dibully yang Brasil. Tapi puji Tuhan, dua-dua pulang. Makanya semua tutup mulut, tidak ada bicara apa-apa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan Keluaran 35 dengan cepat 30 ayat yang ke-35. 4 kekuatan besar yang dimiliki oleh Besaleel dan Aholiab setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Yang pertama otoritas. Keluaran 35:30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dalam terjemahan New Living Translation. Wow. Bla bla bla. Dikatakan kemudian Musa memberitahu orang Israel, Tuhan telah secara khusus, specifically, memilih Besaleel anak Uri cucu Hur dari suku Yehuda. Jadi memilih secara khusus, specifically. Katakan specifically. Memilih Besaleel anak Uri cucu Hur dari suku Yehuda. Memilih atau menunjuk Besaleel untuk memegang kekuasaan dalam pembangunan kemah bait suci tabernakel. Jadi Allah memilih, Allah menunjuk Besaleel kamu. Pastor Leni Subeda, kamu dipilih, ditunjuk khusus. Ini tugas khusus yang dikasih oleh Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk membangun kemah bait suci. Untuk membawa ribuan ya anak-anak muda untuk masuk di gereja ini. Kamu dipilih khusus Mama Gembala. Jadi Besaleel tukang yang ahli dalam bahan bangunan dan Aholiab sebagai wakil arsitektur mengawasi jalannya pekerjaan masing-masing. Diberikan otoritas dari Tuhan. Masing-masing kita dikasih otoritas. Nah, otoritas dalam bahasa Yunani dikatakan exousia. Dalam bahasa Inggris authority yang memiliki beberapa arti, yaitu kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Yang kedua, bentuk wewenang, kekuasaan atau melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Otoritas, memerintah orang lain, dia punya kuasa. Jadi itu dikasih khusus, tanggung jawab khusus yang diberikan kepada orang itu, otoritas. Di dalam bahasa Indonesia, otoritas sering diartikan dengan kuasa. Betul? Sekali lagi dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan otoritas itu disebut dengan kuasa. Kuasa itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah dunamis, katakan dunamis. Atau dalam bahasa Inggrisnya power. Kata dunamis berarti kuasa, pekerjaan besar, kekuatan, mujizat, tenaga, keberanian. Otoritas. Authority, power,
keberanian, mujizat, tenaga, kekuatan, pekerjaan besar dan berkuasa. Itu disebut dengan kuasa atau otoritas, power. Saya masih ingat kemarin kita PPJ dengan Mama Gembala, puji Tuhan dikasih karunia Tuhan Allah untuk ikut, dikasih kesempatan untuk ikut untuk PPJ. Bayangkan kita ada terima satu sesi di pengajaran itu Bapak Ibu Saudara. Terus lagi sementara tulis-tulis lalu Mama Gembala tiba-tiba bilang gini, Pastor Ana, sekarang kamu harus berani. Mulutmu itu tajam, mulutmu itu runcing. Dalam nama Tuhan Yesus kamu harus berani bicara. Beliau ngomong seperti begitu kepada saya waktu kita lagi sementara catat materi PPJ. Selesai materi itu Bapak Ibu Saudara, selesai materi PPJ, Pastor Martinus Ketum datang ke meja kami. Puji Tuhan, dapat importasi baru. Beliau menduatkan kami, satu-satu Mama Gembala, Mami Ade, saya dan juga Pastor Lady. Kayak masing-masing dinubuatkan. Wah luar biasa ini orang kalau satu roh, terkonek. Jadi Tuhan dengar, lalu Tuhan sampaikan kepada Pastor Martinus yang apa yang Mama Gembala bilang. Waktu sampai kepada saya, Bapak Ibu Saudara, beliau katakan seperti apa yang Mama Gembala bilang. Mulutmu itu tajam. Mulutmu itu runcing, sekarang kamu harus berkata yang benar. Lalu beliau kasih firman Tuhan, Yesaya 40 ayat yang kedua, beliau katakan seperti begini, sama. Ini orang-orang yang penuh dengan roh saudara, dia punya perkataan itu satu. Jadi terkonek, jadi ketika Mama Gembala katakan seperti begini, Pastor juga, Martinus mengatakan hal yang sama. Dia katakan begini, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Seperti beliau katakan, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Mulutmu sekarang tajam, runcing. Beliau baru katakan tadi, wah luar biasa, satu. Dan saya percaya, terkonek kan, hidup dalam supranatural. Hidup dalam roh, jadi perkataan itu sama. Jadi apa yang beliau katakan, Pastor Martinus mengatakan hal yang sama. Itu luar biasa. Itu orang yang hidup dipenuhi oleh apa? Otoritas. Orang yang hidup dipenuhi oleh kuasa. Harus berani. Katakan berani. Katakan saya berani. Berani untuk apa? Memperkatakan bahwa itu salah itu benar-benar. Jangan diam, jangan momo. Kayak saya bisa bicara begitu, bicara saja. Karena sudah urapi, roh Tuhan ada padamu, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan ada padamu. Jadi bicara saja dalam nama Tuhan Yesus dengan tuntunan Allah akan membuka semua hal. Apakah orang itu akan makan kita, mau terkam kita, kita sudah apa? Dikawali, dilindungi, dijaga oleh Tuhan Allah. Orang-orang tidak bisa mendekat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kata dunamis selalu dikaitkan dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dunamis itu berbicara tentang apa? Kuasa. Seperti yang kita sudah dengar sudah waktu PPJ kemarin itu, ya kuasa itu penting Bapak Ibu Saudara, tapi kekudusan dengan kasih itu lebih penting. Kalau dua ini lebih penting, saya percaya kuasa itu akan mengejar kita dan kita menjadi orang yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Itu berarti jika kita menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang yang terhilang dapat dimenangkan dan diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkan. Amin. Jadi kata kuasa ini bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilahnya ini khususnya menunjukkan kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak, bekerja, bergerak. Itu berarti mencakup kekuasaan untuk mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang yang sakit dalam bentuk jenis apapun. Itu bisa disembuhkan karena kita punya kuasa, kita punya otoritas dari Allah. Dan melengkapi karya Roh Kudus yang menyelamatkan dan menguduskan kehidupan kita, itu Roh Kudus. Namanya aja kudus. Jadi kita harus mampu untuk hidup kudus. Ketika kita mampu hidup kudus, maka semua yang dari sorga akan turun ke bumi. Kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan datang. Kehendak Tuhan datang dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Lain daripada yang lain. Wow, otoritas. Kamu punya kuasa yang besar dalam mulutmu Bapak Ibu Saudara. Perkatakan saja. Jangan takut. Contohnya saya orang penakut, jujur. Saya orang penakut. Saya tidak berani berbicara. Tapi ketika roh Tuhan ada pada saya, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan ada pada saya, bicara saja. Saya bersyukur saya punya orang-orang yang hebat di sekitar saya, sekeliling saya. Selalu mendorong saya, mempush saya. Harus bisa berani bicara, berani.
Makanya saya berani. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi bahkan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuasa yang luar biasa. Ibarat dinamit yang siap meledakkan dan membakar orang-orang di sekeliling mereka. Terbakar orang-orang di sekeliling mereka saudara. Terbakar dengan kuasa yang dikasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya menjadi berbeda. Bukan lagi dia yang hidup, melainkan Kristus Yesus Kristus Tuhan yang hidup dalam kehidupannya. Dia menjadi manusia lain, manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Mereka akan berkata-kata dengan hikmat Allah. Hikmat. Mari hikmat akan ditambahkan kepada mereka. Mereka akan bertindak dengan otoritas. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka akan apa? Menggetarkan kuasa kegelapan. Dan membuat setiap sakit penyakit melarikan diri. Itu otoritas. Kuasa kegelapan akan dihancurkan. Itu yang biasa Mama Gembala sampaikan kepada kita. Amin. Ada salah satu ibu, dengan cepat saja. Ada satu ibu Bapak Ibu Saudara. Pernah itu saya masih jemaat, masih dipanggil kakaan di kos-kosan. Beliau datang kepada saya, "Kakaan tolong beta doh." "Bagaimana tuh Ibu?" Saya pernah mungkin cerita di sini. "Bagaimana tuh Ibu?" Mama, tolong berdoa per beta doh." "Berdoa per apa?" "Tolong ya berdoa per beta supaya beta punya kandungan ini tak lepas. Berdoa par dia supaya dia ini janinnya keguguran." Itu berdoa bagaimana? Berdoa supaya janinnya, artinya dia hamil, dia keguguran. Beta bilang, "Mama, kalau berdoa seperti begitu beta saya bisa apa? Nanti Mama cari pendeta-pendeta yang lain supaya bisa berdoa kasih gugur Mama punya kandungan. Kalau Mama datang ke beta untuk bilang Tuhan Allah kasih gugur Mama punya kandungan, saya bisa apa?" Saya bisa seperti begitu. "Oke, kakaan berdoa saja apa saja." Ya saya berdoa supaya anak ini bisa lahir ya sempurna. Besoknya sama, karena memang tuntutan ekonomi membuat harus menggugurkan kandungan. Sudah loncat-loncat minum obat segala macam, obat yang mujarab, obat-obat kampung sudah minum semua karena mau kasih talapas. Saya mau ada lagi. Janin ini saya mau ada lagi, mau lahir di muka bumi ini. Besok bikin lagi, lari-lari, lompat dari ketinggian berapa itu ke bawah sama saja. Lalu main bola voli, main sampai loncat, bikin segala macam hal supaya ini jatuh kan. Sing ada anak lagi gugur lah. Suatu ketika Bapak Ibu sudah 9 bulan, saya juga ketakutan karena saya sering memang dengan beliau suka berdoa juga. Saya ketakutan ini sudah mau melahirkan. Besoknya, singkat cerita beliau melahirkan. Itu beliau ada di kamar yang paling ujung. Lalu aduh Tuhan, saya juga takut Tuhan ini karena memang sudah minum obat, pasti anak ini akan mengalami kelumpuhan, cacat dan lain sebagainya. Mungkin mata 11 yang ada, telinga 11 yang ada, kita juga tidak tahu. Lalu selesai itu beliau pulang, saya masuk di kamar, sudah selesai beliau pulang bawa anak karena beliau pergi di bidan-bidan yang dulu-dulu tuh, yang pergi di dokter. Biang. Selesai pulang, lalu saya pergi cepat-cepat pergi ke belakang, saya lihat, waduh. Saya lihat apa yang pertama, saya lihat dia punya tangan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Cacat kaseng, tangan kiri, tangan kanan, dia punya mata, sebelah hilang, hidung ada kaseng sampai hidung saya ada. Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat, wah luar biasa kuasa doa. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja, jawaban Tuhan yang luar biasa Tuhan kasih buat kita. Waktu saya lihat, wow Bapak Ibu Saudara tahu anak itu lahir dengan sempurna. Sempurna, tidak ada cacat sedikit pun di kaki, di telinga, mungkin di mulut ada sumbing. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dia punya kaki bahkan putih sama seperti saya. Matanya cipit seperti saya karena seringkali berdoa buat dia, ibunya ini setiap hari, makanya seperti begitu. Puji Tuhan. Ya, kita punya kuasa otoritas ketika kita berkata-kata itu jadi. Saya senang apa yang disampaikan Mama Gembala. Yes, saya mau hidup seperti apa yang beliau sampaikan. Apa yang Katong katakan itu terjadi. Itu yang beliau tanamkan kepada kita, DNA yang sama. Apa yang kita perkatakan itu terjadi. Apa yang kita ucapkan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin beliau sampaikan begini, "Pastor Ana, jas itu kasih buat ini saja, orang itu. Nanti Tuhan Allah kasih jas yang baru." Bapak Ibu Saudara, waktu hari Jumat dalam nama Yesus luar biasa perkataan beliau memang panas. Amin Mama, amin. Jas itu sangat bagus Bapak Ibu, saya suka jas itu. Lalu beliau katakan kamu kasih buat orang itu. Puji Tuhan. Hari Jumat kami pergi ke salah satu tempat, kami ada sementara makan, tiba-tiba HP. Saya lihat HP, Pastor An coba lihat ini dulu. Lihat apa? Coba lihat. Wow luar biasa, saya ditunjukin apa Bapak Ibu Saudara? Jas.
Beliau katakan, Pastor Ana tenang saja, nanti habis ini ada jas baru masuk. Betul, saya bilang amin Mama Gembala. Hari Jumat saya dapat jas yang baru yang saya pakai sekarang ini. Ini bukan saya beli Bapak Ibu Saudara, tapi dikasih, amin. Jadi kalau kita, wah luar biasa. Kalau kita percaya, kita ucapkan saja dan kita imani, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah persoalan apapun, yes saya percaya Tuhan ada jalan keluar. Yes saya percaya Tuhan, saya pasti sembuh. Yes saya percaya Tuhan, masalah rumah tangga saya pasti diselesaikan oleh Tuhan. Mulutmu. Ada kuasa di balik mulutmu dan Tuhan akan mengerjakan itu bagimu. Yang percaya katakan amin. Yang berikut yang kedua. Jadi yang pertama, aplikasi tetaplah berada dalam payung otoritas. Artinya jangan memberontak terhadap otoritas, apalagi keluar dari otoritas. Jadi otoritas juga berbicara tentang apa? Kepemimpinan yang dikasih oleh seseorang untuk memimpin. Jangan berontak kepada pemimpin itu, hormati saja. Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan bicara di belakang-belakang mereka. Bicara di depan-depan mereka. Jangan mengusik orang diurapi. Kalau tidak, kita diserahkan oleh algojo dan dibinasakan oleh Tuhan Allah. Itu firman Tuhan. Jadi tunduk pada otoritas pemimpin. Tunduk kepada Mama Gembala yang ada di tempat ini. Tunduk kepada hamba-hamba Tuhan. Ya suara mereka. Permisi, shalom Mama Gembala. Aduh puji Tuhan, sukacita melihat Mama Gembala yang cantik. Suara, jangan lihat hamba Tuhan. Serut, langsung buang muka. Itu tidak benar, itu tidak sopan. Tidak ada etika, tidak tutur kata. Tidak boleh seperti begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita jemaat, ayo kita sapa hamba-hamba Tuhan di gereja, Mama Gembala, hamba Tuhan yang ada. Dan kita menghormati mereka. Tetaplah berada dalam payung otoritas. Yang berikut, aplikasi otoritas berbicara tentang kuasa Allah untuk mendemonstrasikan kehebatan dan keajaiban Allah yang ada di sorga turun ke bumi. Amin. Yang berikut, 4 kekuatan besar yang dimiliki oleh Besaleel dan Aholiab setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah, yaitu kapasitas. Keluaran 36 ayat yang ke-20a. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli. Bapak Ibu Saudara, kapasitas berbicara tentang daya tampung atau kemampuan yang tersedia. Tuhan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kesanggupan kita. Masing-masing kita dikasih kapasitas. Katakan di samping kiri kanan, kapasitas. Sadarkah kita seringkali kita merespon Tuhan dengan kapasitas kita yang seadanya. Saya seperti ini saja. Sebenarnya Tuhan mau kasih kita lebih. Kalau kita mau berusaha dan kita mau berjuang, amin. Jadi jika kapasitas handphone Anda saja dapat di-upgrade, mengapa kita tidak, amin. Mengapa Anda tidak mengupgrade kapasitas Anda? Jadi kapasitas kita perlu di-upgrade terlebih dulu, amin. Sebelum Tuhan mengupgrade kehidupan kita. Betul? Jadi sebenarnya Tuhan Allah mau mengisi hal-hal yang baru. Makanya terhubung dengan sorga, terhubung dengan Roh Kudus. Karena ada hal-hal yang baru dari sorga. Tuhan mau kasih kepada kita. Sudah punya otoritas. Kunci ini akan diberikan kepadamu. Kunci apa? Kunci untuk membuka, seperti Mama Gembala bilang. Kunci untuk membuka sorga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kapasitas untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit apa? Sakit kusta. Sakit apa lagi? Miom, kanker dan lain sebagainya. Kamu dikasih kapasitas. Bertindak, bergerak. Sesuai dengan kapasitas itu. Amin. Jadi menambah kapasitas baru lagi dalam hidup kita. Hanya kitanya saja yang tidak memiliki niat atau kemauan yang kuat untuk berusaha. Padahal dari mulanya Allah sudah menciptakan kita. Di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Di mana kita Kita adalah manusia yang segambar dengan serupa dengan Allah. Dikasih kuasa untuk apa? Menaklukkan ikan-ikan, burung-burung dan lain sebagainya. Binatang-binatang yang merayap di bumi. Kita dikasih apa? Dikasih kuasa untuk menaklukkan alam semesta. Itu luar biasa. Jadi harus pergunakan kapasitas yang Tuhan kasih. Aduh jangan lagi cuma Mama Gembala cuma. Aduh Pastor Ewin cuma yang berdua betul yang bisa. Loh. Jemaat kita punya kapasitas, amin. Katakan kapasitas, Besaleel orang biasa, Aholiab orang biasa. Tapi dipakai Tuhan untuk melakukan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Anda juga sama seperti Besaleel. Katakan Anda itu Besaleel. Katakan sampai kiri kanan, Anda itu Besaleel. Ada roh Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Amin. Kita punya kapasitas untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan semua hal-hal yang rumit dalam kehidupan kita. Kapasitas berbicara juga soal apa? Kita dikasih apa? Inspirasi dari Tuhan Allah. Kalau kita dipenuhi oleh kapasitas yang luar biasa, ada inspirasi baru yang Tuhan kasih buat kita.
Orang-orang yang punya kapasitas, dia itu juga inisiatif. Mengerjakan apa saja dia inisiatif. Melakukan apa saja tanpa disuruh, tanpa dibilang dia lakukan itu. Yang seperti saya katakan dari awal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan makasih buat kita. Kita pasti bisa, kita pasti mampu untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi. Jangan ambil keputusan pendek atau pikiran pendek yang berujung kepada bunuh diri. Stop sudah, sampai sudah. Aduh pastore, setiap hari saya dengar, aduh pastore tolong beta mau bunuh diri. Setiap hari ada kata bunuh diri. Hello, Anda itu istimewa sampai sudah kata-kata itu. Kalau Tuhan Allah belum kasih Anda mati, Anda memang belum mati kok. Biar mau bunuh diri, mau minum baygon. Mau minum apa lagi? Obat apa lagi? Paracetamol 50 strip. Beta belum mati lah. Ya iya, belum bisa mati. Karena Tuhan Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan Anda. Jadi Anda belum bisa mati sekarang. Amin. Jadi saya percaya Tuhan kasih kita porsi kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Itu sesuai dengan kita punya kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kalau dalam terjemahan asli, ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 4 kekuatan besar yang dimiliki oleh Bezalel dan Aholiab setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Yang ketiga, berkualitas. Katakan sampai kiri kanan, saya berkualitas. Jadilah orang-orang yang berkualitas. Keluaran 36 ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ini orang-orang berkualitas, ini orang-orang yang ahli. Dalam terjemahan asli Alkitab New Living Translation dikatakan begini, maka Musa memanggil Bezalel dan Aholiab serta semua orang yang lain yang diberi karunia khusus. Karunia khusus oleh Tuhan, karunia khusus. Anda dikasih karunia khusus dan sangat ingin bekerja. Nah, orang-orang berkualitas itu orang-orang yang memang dia punya kerinduan yang terus menerus mau ingin bekerja. Ingin bekerja, mau bikin segala sesuatu dengan benar-benar punya semangat yang luar biasa menyala-nyala untuk bekerja, ingin bekerja. Dan juga dikasih karunia khusus. Berbicara soal kualitas berarti berbicara tentang apa? Mutu. Kualitas juga berbicara tentang tingkah laku yang baik seseorang sebagai warga masyarakat atau warga negara. Dia itu orang berkualitas, dia dipandang baik, dia dipandang ramah, dia dipandang luar biasa, bijaksana karena dia adalah orang yang berkualitas. Jadi dia hidup itu apa adanya, tidak bohong-bohong, hidup jujur, tidak dalam kebohongan. Orang-orang yang berkualitas akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Jadi dia berkualitas, dia berkualitas. Katakan saya berkualitas. Saya berkualitas. Katakan saya berkualitas. Pernah saya ikut training Proskuneo di Bandung 2 bulan. Jadi mereka punya misi, mereka punya visi itu. Yang pertama keintiman dengan Tuhan. Yang kedua itu karakter, skill yang nomor 3. Skill yang pakai. Itu pasti Tuhan kasih. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, lalu yang kedua kita punya karakter. Orang-orang yang berkualitas, mereka juga harus berkarakter. Karakter ilahi, karakter Kristus ada dalam kehidupan orang itu. Kita tidak bisa kasih Anda melayani tapi kalau Anda tidak punya karakter. Omong kosong. Tidak bisa seperti begitu. Anda harus berkarakter. Kalaupun Anda seperti begitu saja, nanti Roh Kudus akan bilang kepada kita sendiri, oh iya orang ini bisa melayani, oh orang ini bisa melayani. Tapi kalau Anda tidak berkarakter dan kita terus melihat seperti begitu, tidak ada karakter, etika, tidak ada sopan santun, tata krama kepada pemimpin dan lain sebagainya, walaupun itu di bawah Anda. Tapi kalau Anda tidak berkarakter, Anda tidak bisa melayani. Anda tidak bisa melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kedewasaan karakter seseorang tidak bisa hanya ditentukan secara umur. Ada sebagian orang yang mungkin secara umur sudah dewasa tetapi mereka dalam menghadapi masalah masih kekanak-kanakan. Masih mau lari dari masalah walaupun umur mereka sudah bertambah, sudah 70 tahun tapi masih kanak-kanak. Tidak bisa menyelesaikan masalah. 80 tahun masih kanak-kanak, tidak bisa menyelesaikan masalah. Atau bisa dibilang tidak dewasa dalam menyingkapi masalah. Karakter kita lah yang nantinya akan menentukan kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan. Karakter yang menentukan kualitas kita. Yang percaya katakan amin. Yang berikut yang terakhir yaitu loyalitas. Keluaran 36 ayat yang pertama. Saya minta waktunya sebentar, maaf. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan begini, Bezalel
dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan dengan kalian dan pengertian untuk mengetahui bagaimana mengerjakan segala pekerjaan. Tempat kudus harus bekerja berdasarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah. Bekerja untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Loyalitas. Saya tahu di Perjanjian Lama ada satu tokoh yang luar biasa yang bekerja sesuai dengan arahan, sesuai dengan perintah Allah, yaitu Yosua. Katakan Yosua. Jadi besok-besok ya Usi atau Pastor Lady punya anak, kasih nama Yosua. Karena dia tuh berkarakter, dia punya loyalitas yang luar biasa. Yosua, seperti karakter namanya Yosua. Atau siapa saja yang sudah mau menikah, besok-besok ini Januari, Pastor Lady Januari sepertinya. Januari, Februari, ya ketawa dulu Bapak Ibu Saudara, jangan tegang. Ya, kasih nama anak Yosua, bagus, berkarakter orangnya. Katakan berkarakter. Yosua adalah pemimpin Israel yang dipilih secara khusus dan langsung oleh Tuhan. Jadi Yosua telah melewati proses pembentukan sebagai pemimpin yang apa? Bisa diandalkan. Betul, dia bisa diandalkan. Kenapa waktu dia memimpin bersama-sama dengan Musa, itu teruji dia punya karakter. Musa bilang apa saja, Musa perintahkan apa saja, iya Tuhan. Musa lakukan apa saja, dia ikuti, dia turuti. Sampai benar-benar nantinya dia akan diangkat jadi pemimpin menggantikan Musa. Wah itu keren, karena dia adalah orang-orang yang berkarakter. Orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang siap jadi pemimpin. Mau pemimpin jasmani spiritual, bahkan juga jasmani. Karena dia berkarakter. Kalau orang tidak berkarakter, tidak ada etika ilahi dalam kehidupan dia tidak bisa jadi pemimpin. Tidak bisa jadi pemimpin. Harus punya karakter ilahi. Yang percaya katakan amin. Loyalitas merupakan suatu bentuk kepatuhan dan kesetiaan yang disertai dengan komitmen serta pengabdian diri. Inilah karakter yang harus dimiliki oleh seorang tentara dimanapun juga. Loyalitas, setia, taat, patuh. Dia tunjukkan penghormatannya kepada pemimpin, siapa yang memimpin dia. Loyalitas menjadikan ukuran ketaatan kepada atasannya. Jadi ketika seorang memiliki loyalitas yang tinggi, ia akan selalu siap saat atasannya menugaskan, siap. Ya saya siap, ya saya siap. Tapi saya ada pakai tapi. Ya saya siap, tapi saya ada pakai tapi. Iya saya siap. Yang kemarin Mama Gembala saksikan buat kami, beliau punya suami seperti begitu. Loyalitasnya, kegigihannya, kesetiaannya dalam melayani Tuhan itu sangat luar biasa dan patut dicontohi. Iya saya siap. Tapi pastor, beta pun anak di rumah dulu, dia belum makan. Dalam nama Yesus, urusan anak nanti Tuhan Allah lihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai tentara Allah, marilah kita memiliki loyalitas yang tinggi kepada panglima besar kita, yaitu Allah kita. Loyalitas adalah kepatuhan kepada pemimpin untuk melakukan atau melaksanakan perintahnya, baik atau tidak baik waktunya. Tetap memiliki hati yang selalu bersedia dan tidak memiliki dalih atau berdalih untuk tidak melakukan kepatuhan itu, tetapi tetap bersedia. Iya, saya bersedia. Anda punya loyalitas. Di situ Tuhan akan memakai Anda luar biasa. Ada berkat-berkat yang luar biasa dari sorga Tuhan akan kasih buat Anda karena Anda memiliki sifat loyalitas. Iya, pastor saya siap. Iya, pastor saya siap untuk melayani di Natal Jemaat. Iya pastor saya siap, Anda memiliki loyalitas. Orang-orang yang memiliki loyalitas akan menikmati berkat berkelimpahan dalam kehidupan dia. Amin. Bertahan terus dalam proses. Jangan protes pada proses. Tidak akan memberikan faedah dan keuntungan apa-apa bagimu. Tetap setia, taat walaupun itu sakit bagimu. Tetapi ingat baik, ketika Anda berjalan dalam terowongan yang gelap, di ujung terowongan itu pastinya ada cahaya yang membuat kita pasti tersenyum. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, nikmati dulu pahitnya. Kamu bukan hancur Bapak Ibu, tetapi Tuhan sedang membentuk kamu melalui situasi yang kamu hadapi saat ini. 4 kekuatan besar yang dimiliki oleh Bezalel dan Aholiab setelah mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Yang pertama, otoritas, kapasitas, kualitas dan juga loyalitas. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Puji Tuhan.